warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu Wati hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Iya, jadi sebentar lagi kita akan supervisi pembelajarannya Bu Wati di kelas ya hari ini ya. Kalau boleh tahu Bu Wati akan menampung mata pelajaran apa sebentar lagi? Kalau saya Bu, kebetulan saya jurusan pendidikan agama Islam. Jadi mata pelajaran yang saya akan bawakan di kelas itu tentang pendidikan agama Islam. Mata pelajaran pendidikan agama Islam. Jadi kemudian kelas berapa nanti yang akan diobservasi nanti Bu? Kelas 11. Kelas 11, oke. Jadi saya ini ya nanti kita ngobrol ya sebenarnya kita ngobrol santai saja dan saya ingin tahu tentang potensi pengembangan yang akan dikembangkan nanti oleh Bu Wati. Jadi yang ingin saya tanyakan yang pertama yaitu tujuan pembelajarannya nanti apa Bu mata pelajaran yang akan disampaikan nanti ini? Kalau saya sih Bu ada 4 tujuan pembelajaran yang saya akan sampaikan, di mana materi saya itu kan menyangkut tentang beriman kepada Allah. Jadi yang pertama, bagaimana siswa mendefinisikan beriman kepada Allah. Yang kedua, bagaimana siswa mampu meluaskan materi tentang kitab-kitab Allah. Ya, dua saja Bu? 3 Bu. Oh 3 ya. Yang ketiga Bu? Yang terakhir itu mereka mampu melestarikan apa dampak budaya dan negatifnya tentang beriman kita. Oke, jadi ada 3 tujuan pembelajaran ya ini ya. Jadi yang kedua ini area yang ingin dicapai inginnya murid-murid ini dengan sudah mempelajari ini materi tentang kitab-kitab Allah itu nanti area yang ingin dicapai apa menurut Bu Wati? Kalau saya sendiri Bu, saya itu ingin mereka itu lebih mendekatkan diri mereka kepada ajaran-ajaran yang Allah sudah berikan kepada kita. Contohnya seperti mereka itu harus mendekatkan diri kepada Allah dengan cara sholat. Kita masuk ke rukun Islam saja Bu, karena di rukun Islam itu kan ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima haji. Jadi maksud saya Bu, dengan adanya saya membawakan materi kitab Allah ini, saya ingin memberikan capaian kepada mereka. Bagaimana sih kita sebagai umat harus mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara begitu. Kalau poin kelima dari rukun Islam itu kan bagi yang mampu. Jadi kalau yang tidak mampu kita gantikan dengan kegiatan kita sehari-hari yang menuju ke materi saya beriman kepada kita. Jadi yang saya jadi tujuannya nanti lebih dari ke siswanya sendiri langsung ya. Jadi bagaimana mereka supaya sadar dengan beribadah kita bisa mendekatkan diri kepada Allah seperti itu. Jadi bukan semata-mata siswa dapat mendapatkan materinya saja, tapi harus mendapatkan praktek langsung, kesadaran diri langsung seperti itu ya. Bagus sekali. Jadi untuk strateginya bagaimana Bu Wati untuk supaya anak-anak ini bisa mendapatkan area yang tadi ingin dicapai itu tujuan tadi yang ingin dicapai tadi? Strategi dari Bu Wati bagaimana? Strategi saya yang pertama itu Bu, saya mengajak mereka dulu. Saya mengajak mereka, setelah itu saya memberikan edukasi kepada mereka bahwa kita sebagai umat Islam itu harus wajib melaksanakan kegiatan kita. Contohnya tadi sholat. Jadi saya mengajak mereka, merangkul mereka, karena step by step pasti saya akan turun langsung kepada mereka. Tidak mereka langsung yang saya suruh. Jadi saya mengajak mereka, ayo kita sama-sama belajar. Oke, jadi strateginya itu mengajak siswa, kemudian memberikan edukasi, dan pastinya kita sebagai guru pastinya memberi contoh ya. Kita sebagai guru pastinya guru dan ditiru kan seperti itu ya Bu Wati ya. Baik, dan ini adalah kompetensi coaching yang ingin saya nilai. Jadi ada 3 punya Bu Wati ya. Yang pertama itu kompetensi coaching yang ingin dikembangkan kepada siswa. Yang kedua yang kedua tentang kompetensi bagaimana secara spesifik yang ingin diobservasi nanti masuk kelas nanti bagaimana yang ingin Bu Wati lihat dari saya nanti ingin melihat bagaimananya. Kemudian yang ketiga indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diberikan. Oke,
ditekankan dalam pelajaran yang nanti akan disampaikan buat nanti di kelas? Kalau saya sih kayaknya lebih mendekatkan ke penggunaan teknologi dan diskusi kelas itu. Seperti itu. Jadi saya mengajak anak-anak bahwa teknologi itu penting bagi pendidikan sekarang. Apalagi di era sekarang ini ya Bu ya, digital itu sangat luar biasa. Jadi saya mengajak mereka bukan cuma berpatokan pada buku saja, bukan cuma berpatokan pada media tulis saja. Jadi banyak sumber-sumber yang bisa kita ambil, tentunya dari menggunakan laptop, HP dan sebagainya. Jadi semua mata pelajaran pastinya akan berkolaborasi dengan digital ya, karena kita tidak bisa memungkiri bahwa kita ini sudah masuk ke kodrat zaman digital dan anak-anak semuanya sudah menggunakan HP. Jadi mereka bisa mengembangkan kemampuan mereka dalam berteknologi untuk mengembangkan pembelajarannya sendiri ya, seperti itu ya. Oke, bagus sekali. Jadi untuk yang selanjutnya, bagian kompetensi mana yang secara spesifik nanti ingin saya observasi di kelas buat tentang apa? Kalau saya sih pengennya Bu mau bertahap di inisiasi, mau mengajarkan mereka tentang apa sih itu berdiferensiasi bersama dengan mereka. Kebetulan saya masih ingin belajar dengan apa adanya kompetensi yang sekarang ini lagi semangat-semangatnya dengan potensi pengembangan diferensiasi. Jadi saya ingin mengembangkan mereka. Saya belajar dan itu insya Allah akan saya berikan kepada mereka. Jadi seperti yang kita sudah pelajari bersama ya, kalau pembelajaran diferensiasi itu kan memenuhi kebutuhan murid kan ya. Jadi apa minat dan bakat mereka kita harus tahu, kita harus paham sebagai guru supaya mereka juga enjoy nanti menjadi guru. Jadi kalau dari sumber belajar dan media belajar buat mendapatkannya dari mana? Kalau saya sih Bu, sebenarnya ada buku, biasa saya ambil dari Al-Quran dan hadis Bu, karena di pendidikan agama Islam itu banyak hadis-hadis yang perlu saya sampaikan kepada anak-anak yang belum tahu. Contohnya kayak tadi di materi saya kan beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah itu mengajarkan kita untuk selalu mendekatkan diri dengan cara baca Al-Quran. Contohnya, jadi di Quran surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu kan baca. Jadi saya mengajak anak-anak yang belum tahu membaca Al-Quran, ayo kita sama-sama belajar. Yang masih Iqra, ayo kita sama-sama Iqra. Dan ada juga internet Bu, bisa saya ambil dari daftar pustaka di media media internet, sumber-sumbernya yang jelas yang bisa saya terapkan pada anak. Ada laptop, ada pokoknya media-media yang mendukung untuk mengembangkan potensi anak. Jadi luar biasa ya tugas guru PAI ini ya, karena seperti yang kita tahu ya, biasanya anak-anak ini pada saat usia dasar itu sangat senang sekali membaca Al-Quran ya, mengaji ya bersama teman-temannya di musola, di masjid. Tapi kenyataannya saat mereka sudah masuk usia menengah ke atas, itu tugas guru PAI semakin berat. Dan tugasnya Bu Wati juga bagaimana anak-anak supaya bisa kembali lagi ke rutinitasnya dalam mengaji, begitu bagaimana mereka. Dan luar biasa sekali semuanya sudah disiapkan, juga berbasis digital, juga mengaji melalui Infokus, juga anak-anak mengaji melalui HP juga kan begitu ya Bu Wati. Bagaimana caranya supaya mereka bisa belajar dari Al-Quran dan hadis itu ya Bu Wati ya. Jadi kita inginkan memang ini dalam tujuannya dari pendidikan agama Islam ini, supaya anak-anak itu kembali ke agama, kembali bisa melaksanakan tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Wati juga, rukun Islam, bagaimana mereka bisa melakukan itu semua. Karena tugas kita juga berat di sini karena mungkin di keluarga mereka agak lalai juga, jadi tugasnya guru di sekolah juga yang memberikan contoh, memberikan edukasi kepada mereka. Oke. Jadi untuk indikator ketercapaian dan tujuan pengembangannya nanti yang ingin diinginkan tujuannya nanti setelah mereka lulus nanti bagaimana menurut Bu Wati? Kalau saya sih Bu, tujuannya untuk mereka mempelajari. Kenapa sih mereka harus mempelajari, mendalami tentang ilmu agama? Karena ke depan dampak mereka itu tidak hanya cuma jadi siswa, pasti
laki-laki itu menjadi imam untuk keluarganya. Dan begitu juga untuk perempuan. Perempuan adalah madrasatul ulama yang pertama dalam keluarga setelah ibu. Jadi tujuan saya kenapa mereka saya harus lebih tingkatkan pembelajaran dari dasar, walaupun mungkin di tingkat SD SMP mereka sudah dapat. Jadi di SMK ini sebenarnya saya tinggal melanjutkan, namun saya tidak mau seperti itu. Saya mau mengulas kembali dari awal supaya pada saat mereka sudah selesai di SMK, mereka bisa, siapa tahu sewaktu-waktu mereka kalau sudah cukup umur bisa jadi imam di masjid gitu. Maksudnya pengaruh mereka itu besar di bawah, dan dampak agama itu sangat luar biasa kalau sudah di lingkungan luar gitu. Apalagi sekarang ini semarak-semaraknya dengan narkoba dan sebagainya. Kalau anak-anak tidak di coaching dengan namanya ilmu agama, pasti akan ya kayak goyang gitu seperti itu. Iya, luar biasa. Jadi ini bukan hanya sekedar mata pelajaran biasa ya. Jadi ini bagaimana membentuk karakter anak-anak supaya mereka siap di masyarakat, dan terutama juga siap mengenal rumah tangga. Tapi bukan dalam arti yang kita mengajak mereka untuk pernikahan ini, tapi menyiapkan mereka supaya mereka itu siap dalam membentuk diri mereka, karakter mereka seperti itu ya. Luar biasa ya Bu Atia. Jadi semuanya sudah tercapai dari pertanyaan pertanyaan ini. Nanti kita akan masuk kelas, kita coba nanti observasi bagaimana nanti ya dari tujuan pembelajaran, area yang ini dicapai, strategi, dan bagaimana nanti implementasinya yang ada di dalam kelas seperti itu. Semangat untuk Bu Wati, semoga bisa mengedukasi anak-anak dengan baik hingga mereka nanti mendapatkan manfaatnya. Oke, terima kasih. Sama-sama Bu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap berdiri. Untuk Ibu Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Baik. Sudah pada sarapan? Sudah. Masih semangat? Masih. Kita sebelum melanjutkan. Ayo berdiri. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Lagi ya. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Oke. Sebelum kita masuk materi, Ibu memberikan satu kata untuk kalian ya. Yang pertama, kita pagi-pagi bangun ya, tidak lupa untuk sholat subuh. Ya, ada yang tidak sholat subuh? Ada? Ada. Ya. Kenapa tidak sholat subuh kemarin? Tidak sholat halangan? Tidak. Ya. Jadi kewajibannya kita sebagai umat Islam harus melaksanakan Sholat. Ya, tahu kewajibannya kita semua? Ada bisa? Jadi kewajibannya kalian ya, yang pertama melaksanakan Sholat. kedua puasa, yang ketiga Zakat. yang keempat yang paling pertama adalah mengerjakan dua syahadat. Jadi kita dianjurkan sama-sama orang Islam selalu mengingat perintah-perintah yang terkait
yang akan kita laksanakan. Ya. Jadi sebelum kita masuk pembelajaran, kita perjanjian kelas dulu ya antara siswa dan guru. Jadi kalau dari ibu, perjanjian kelasnya yang pertama, siswa tidak boleh menggunakan HP pada saat pembelajaran kecuali gurunya memberikan izin. Yang kedua, tidak boleh keluar masuk pada saat guru menjelaskan kecuali memang sudah kebelet. Kebelet dua ya, yang pertama kencing, yang kedua buang air besar. Yang ketiga tentang kehadiran absensi kelas. Ya, karena itu sudah disampaikan dari jauh-jauh sebelumnya bahwa kita itu masuk ya, masuk pembelajaran itu hampir setiap minggu. Jadi ketika absensi kelas kalian ada yang bermasalah 4, berarti tidak ibu izinkan mengikuti ujian. Ya, jadi perjanjian antara kita 4 apa itu tidak bisa mengikuti ujian kecuali bisa menyelesaikan tugas-tugas yang sempat tertunda, ya, tertunda atau tertinggal. Oke, sebelum kita masuk, ada yang tahu pembelajaran kita minggu lalu? Iya. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab Allah. Maksudnya ibu, pembelajaran kita yang minggu lalu. Ya. Materi kita tentang kejujuran. Kejujuran. Ya, ini materi kita minggu lalu tentang kejujuran. Dan materi kita hari ini adalah tentang beriman kepada kitab Allah. Ada yang tahu apa itu kitab Allah? Oke, kalau tidak ada yang tahu, ada tadi itu share video ya, video di HP kalian ya. Sekarang kalian diizinkan menggunakan handphone karena pembelajaran kita melalui handphone ya. Jadi sekarang diizinkan kalian menggunakan HP ya. Coba kalian lihat video yang sudah ibu share di nomor WhatsApp kalian masing-masing. Di sini ada bisa kalian lihat apa maksud dari animasi yang ibu tampilkan di sini. Bisa kalian lihat di sini, bisa juga kalian lihat di tonton kalian. Semuanya silakan sudah dibaca. Kirimkan videonya ke kemarin. Boleh sama Sofian. Ayo ya, bareng. Kamu boleh sama saya. Iya lihat lah, sekarang lihat kan ya. Sudah lihat mas? Sudah? Ya. Sekarang ibu mau tanya sama kalian, apa yang kalian dapatkan dari menonton animasi yang ibu share sama kalian? Ya, Suci. Pelajaran pertama yang bisa kita dapat ini ketika ada orang yang memberikan kita amanah, kita harus jaga apa yang tersebut. Oke, ada lagi? Ada lagi selain Suci? Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, ibu sudah betul apa yang disampaikan teman kalian. Tadi dari animasi video tersebut mengajar kita harus berada pada tahap
beriman kepada kitab Allah. Dimana beriman kepada kitab Allah itu mengajarkan kita untuk selalu menjadi orang yang amanah, ya, menjadi orang yang selalu jujur, berani menjadi orang yang selalu taat akan apa yang telah disampaikan ke kita dan kita akan sampaikan kepada orang lain. Ya, paham? Oke. Kalau begitu kita langsung masuk pada materi kita. Ya, itu arti dari animasi video yang kalian tonton. Ada sangkut pautnya antara beriman kepada kitab Allah dan melaksanakan kewajiban yang akan kita sampaikan kepada orang lain. Jadi amanah yang kita simpan itu nanti kita sampaikan kepada si Suci, ya. Contoh amanah, si Suci, ibu kasih Suci nanti sampaikan sama Ismail bahwa besok itu kita ada kegiatan rois di sekolah. Jadi nanti itu yang akan si Suci sampaikan ke Ismail. Tapi ketika si Suci tidak menyampaikan kepada Ismail, berarti yang kena dampaknya siapa? Suci. Jadi amanah yang ibu sampaikan sama Suci harus wajib disampaikan. Tapi ketika amanah itu tidak sampai ke orangnya, maka yang kenanya siapa? Suci. Jadi yang tambah dosanya itu kan Suci. Maka dari sini kita harus belajar bahwa kita sebagai seorang muslim harus banyak mempelajari tentang apa yang disampaikan oleh Allah dan apa yang akan kita sampaikan oleh Allah. Ya? Nah, sekarang aku mau tanya, kitab-kitab Allah masuk dalam rukun Islam atau rukun iman? Rukun iman. Oke, rukun iman yang berapa? Yang ketiga. Dimana adalah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita pagi hari ini adalah siswa mampu mengetahui jumlah kitab-kitab Allah. Yang kedua, siswa mampu mendeskripsikan nama lain dari kitab Al-Quran. Yang ketiga, siswa mampu memahami hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang terakhir adalah siswa mampu mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, masuk pada penilaian, ya. Penilaiannya kita ada 3. Yang pertama sikap, ya, diskusi kelompok, dan LHP. Next, aktivitas tadi, ya, membuat kelompok. Setelah itu diskusi kelompok, materi yang sudah diberikan sama kalian nanti sebentar akan disampaikan materinya apa-apa. Dan presentasi. Setelah presentasi selesai semuanya presentasi, nanti disusul dengan memberikan LKPD pada akhir. Ya. Di sini ada yang tahu tidak bagaimana kita Allah itu apa? Boleh dilihat di sini, bisa juga lihat kalian. Ada yang tahu pengertian dari beriman kepada kitab Allah? Adalah wahyu yang diberikan kepada para nabi dan rasul yang menjadi petunjuk bagi manusia. Ya, jadi beriman kepada kitab Allah itu adalah wahyu yang diturunkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kepada manusia. Ya, yaitu Al-Quran. Ya. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dibagi menjadi 4 bagian. Ada yang tahu? Ada. Oh, boleh. Si Fitri dulu. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua Taurat, yang ketiga Injil, yang keempat Zabur. Iya, itu adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah Al-Quran yang diturunkan apa? Ya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang kedua Taurat yang di
Iya, yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga adalah kitab Injil. Ya, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir adalah kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ya, jadi masing-masing dari kitab-kitab tersebut ada yang menurunkan. Al-Quran diturunkan oleh siapa Ratna? Al-Quran diturunkan oleh siapa Ratna? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sebentar lagi kita akan melihatkan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang jatuh pada tanggal 16 September. Ya, jadi ulang Nabi besar kita pada tanggal 16 September. Ya, jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Nabi Muhammad. Kalau kita Injil diturunkan oleh siapa? Nabi Isa alaihissalam. Tahu kan? Nabi Isa alaihissalam. Injil Nabi Daud. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Kalau tidak kita lanjut ke materi berikutnya. Isi dan kandungan kitab-kitab Allah ada tiga. Yang pertama Taurat, yang kedua Injil, yang Zabur. Ya, itu adalah isi dari kandungan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taurat mengandung hukum-hukum agama. Ya, Taurat mengandung hukum-hukum agama. Kisah para nabi, ya, atau aturan hidup bagi umat Israel. Ya, yang kedua adalah Injil. Ya, mengandung ajaran tentang kasih sayang. Ya, menurut ajaran ya ajaran tentang kasih sayang, pengampun dan keesaan Allah. Yang ketiga adalah Zabur, mengandung pujian, doa dan renungan tentang kebesaran Allah. Jadi dari masing-masing kitab-kitab Allah itu sudah mempunyai isi dan kandungan masing-masing. Tinggal bagaimana dari kita kalau kita menggunakan kitab apa? Al-Quran. Mohon maaf untuk agama-agama lain menggunakan, kalau Injil digunakan oleh agama apa? Umat Israel. Umat apa tadi? Injil. Umat apa sih? Umat Israel. Betul nggak? Ayo. Kalau Al-Quran digunakan untuk orang Islam. Kita Taurat Israel. Injil bisa. Itu Nabi ya. Injil apa? Betul. Kalau Zabur Yahudi. Ya, itu jadi kandungannya kalian harus pahami dan kalian harus tahu. Oke, next, keistimewaan kitab-kitab Allah. Yang pertama wahyu dari Allah yaitu Al-Quran. Yang kedua petunjuk bagi manusia. Kitab-kitab Allah menjadi petunjuk bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan dan dunia dan akhirat. Dia adalah sumber kebenaran. Yaitu kitab-kitab Allah adalah sumber kebenaran dan pedoman hidup yang benar. Itu adalah keistimewaan dari empat kitab. Ya, jadi masing-masing kitab itu mempunyai keistimewaan masing-masing. Ya. Dan next, di sini ada hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah.
Yang pertama adalah budaya, yang kedua Ketenangan jiwa. yang ketiga Kebahagiaan. Ya, jadi ketika kita melihat bahwa kita ini adalah seorang muslim, maka dari situ kita akan menjalankan perintah-perintah Allah. Contohnya, di rukun Islam ada lima. Yang pertama, mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua adalah mendirikan sholat, ya, mendirikan sholat. Yang ketiga adalah puasa. Yang keempat adalah ibadah. Yang kelima adalah yang tidak mampu, bagaimana caranya? Kita laksanakan perintahnya, ya, yang bisa kita laksanakan. Contohnya, selalu mengingat Allah dengan cara menunjukkan dimanapun kalian beristighfar, setiap jalan istighfar, setiap kemana dari rumah lakukan bismillahirrahmanirrahim, yang masuk rumah orang salam dan sebagainya. Kalau insan nabi Allah ikra akan al-lazi alama bin alama insan nama artinya dari itu apa? Bercara. Jadi tidak, ya, kalian itu dituntut untuk selalu membaca. Bacalah dari tahapan demi tahapan, proses demi proses, supaya kalian bisa mendapatkan namanya ketenangan jiwa. Dan budaya, kalian bisa mendapatkan ketenangan jiwa. Jangan sampai kalian ini ikut tahu ya, apalagi laki-laki yang sudah demam dengan namanya game online, ya, sudah demam dengan namanya game online. Yang perempuan itu TikTok, ya, apalagi capcus, gaya-gaya kita di ini bisa apa? Jadi jangan kalian dari orang terlalu gila dengan hal dunia. Ayo, sama-sama kita belajar gila demi akhirat. Jangan gilanya kalian pergunakan untuk gila duniawi. Kalian pergunakan untuk gila. Nah, kekenalan manusia, termasuk ibu sendiri, itu adalah di akhirat. Oke. Setelah kita mendapatkan ketenangan jiwa, kita mendapatkan kebahagiaan. Ketika kita melaksanakan perintah-perintah Allah, minimal mengucapkan syahadat. Coba kalian kalau lagi stres, ya, lagi putus sama pacar, ya, lagi ada masalah di rumah sama mama dengan kakak, tadi sekolah tidak dikasih uang jajan, akhirnya ngambek sampai dia tidak makan. Pada saat sudah waktunya sholat zuhur, coba kalian ambil air wudhu, sholat, pasti kalian mendapatkan namanya kebahagiaan. Betul tidak? Betul. Tapi ketika kalian stres mengurungkan diri kalian di kamar, tidak keluar, yang dampaknya itu siapa? Yang merasakan diri kalian itu siapa? Kalian sendiri. Siksanya menahan sakit itu siapa? Kalian sendiri. Betul tidak? Betul. Apalagi kalau yang perempuan dan laki-laki sudah pacaran, stres-stresnya dengan pacar, ya, biasa berteman, sudah geng-gengan, baru di geng itu ada istilahnya tidak boleh begini kalian, baru ada satu orang yang melanggar, berani dia dibenci oleh temannya, maka streslah kalian, pusinglah kalian, ini saya tidak punya teman, saya sudah tidak punya ini, ya. Jadi akhirnya kalian apa? Stres berlebihan, akhirnya sudah tidak bisa berpikir
yang ada itu mereka bisa memiliki, itu sebenarnya tinggalkan. Jangan sampai kita yang dalam ruangan ini mempunyai pikiran seperti itu. Ayo sama 307 itu Kak Iti yang disampaikan buat saya tes dengan melalui ada sesuatu hal yang tidak terus saya duduk berdoa Allah ya kalian sudah paham itu doanya selesai dulu ya. Kalau ada yang tidak hafal berarti harus belajar, jangan sampai kalian tinggal semangat ya. Kalau kalian ini sudah kelas semua itu hanya Allah Alhamdulillah dengan kasih sebenarnya kasih ya. Stresnya kalian bukan orang lain ya, ada coba kalian bercerita kalau lagi stres selain bercerita sama saya saya itu sekolah ini capek semuanya apa saya dengan itu kemudian itu perintah menyesatkan atau perintah membuat kita ke jalan yang benar? Sesat. Seandainya si Ismail berkata sama Ismail saya itu capek sampai kerja dengan sebabnya si Sahil jawab kita sama-sama menyesat sholat bukan yang dapat pahala berdua, itu dapat uang berlipat, ini yang berlipat dia coba kalau mau ada yang udah ya tidak dapat hidayah ya juga tidak dapat pahala. Yang ada sama-sama mendapat dosa karena menjaga kejalannya salah. Jadi kita kunci kebahagiaan kita itu adalah pada diri kita sendiri, bukan pada orang lain. Begitu juga kebahagiaan. Hidayah itu seperti itu. Hidayah itu turun dari diri kita sendiri. Allah memberikan hidayah ya yang bisa membawa kita ke jalan yang benar sehingga kita mendapatkan ketenangan jiwa. Setelah kita mendapatkan ketenangan jiwa, kita akan mendapatkan namanya kebahagiaan dunia dan akhirat. Sampai sini paham? Tugas kelompok itu dibagi menjadi 2 kelompok. Ya, begitu mulai dari si Cinta. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3. Oke, yang kelompok 1 memisahkan diri di sini, yang kelompok 2 di sini, dan yang kelompok 3 di belakang. Ya, ayo. Nggak usah dibahas. Ini buat bundaran ya, buat bundaran ya. Kelompok 1 ini buat bundaran, menghadap begini ya. Jadi menghadap begini orang bersama. Menghadap begini, jangan di belakangnya kelompok. Paham? Oke, ya. Siap. Oke, perhatian untuk tugas kelompok 1, mana kelompok 1? Datangnya? Ya. Tugasnya adalah pengenalan dan pentingnya beriman kepada kitab Allah. Itu tugas kelompok 1. Kelompok 2 adalah kitab-kitab Allah dalam persepsi sejarah dan teologinya atau teologi. Yang ketiga, dampak positif dan negatif bersama beriman kepada kitab Allah. Ya. Jadi materinya bisa kalian cari di buku paket. Ya, ini ada buku paket dengan internet. Ya, bisa kalian cari di buku paket dengan internet. Ibu kasih waktu kalian 15 menit dari sekarang untuk mengerjakan. Setelah itu siap kalian presentasikan. Kalau ada yang tidak dipahami, tolong bertanya. Ya, jangan cuma diam.
Ditanyakan apa yang tidak dipahami. Ini kelompok 2 ya? Yang kelompok 2 bahasa apa? Belajar awal ya? Ini kelompok 1. Kelompok 1 bahasa apa? Penjelasan pentingnya memang pada kelompok awal. Gimana? Baik. Nanti bisa jadi buku yang internet ya? Dipakai luas. Kalau kelompok 3? Oh, oke. Gimana? Ya, perhatian bukan bersama kalian sebenarnya pada saat diskusi kalian aktif ya, karena kalian mendukung penilaian. Jadi pada saat nanti presentasi anak-anak, nanti sistemnya diacak, bukan pada kelompok 1, 2, dan 3. Jadi acak ya, kelompok 3, 2, 1. Kalau tidak, 3, 1, 2. Ya, nanti pada saat presentasi kursinya itu dibawa ke depan. Jadi kalian duduk di depan. Setelah itu ada yang jadi moderator, ada yang membaca soal yang sudah kalian kerjakan, ya. Dan ada yang aktif menjawab pertanyaan dari teman. Jadi moderator kuncinya memberikan kata sambutan dulu. Setelah itu mempersilahkan kepada temannya membaca. Setelah itu ketika sudah selesai membaca, ada dari perwakilan masing-masing kelompok bertanya, itu disapa pertanyaannya. Ya, bisa? Bisa. Oke. Ibu tunjuk dari kelompok 2. Presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini selaku moderator akan mempresentasikan hasil kelompok kami dan dibawakan oleh Kitab-kitab Allah dalam perspektif sejarah dan teologi. 1. Kitab-kitab Allah memiliki peran penting dalam sejarah dan teologi Islam. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia, tetapi juga mempengaruhi perkembangan sejarah dan pemikiran teologis. Memahami sejarah pengutusan dan aspek teologis kitab-kitab ini adalah kunci untuk memahami sejarah Islam secara mendalam. 2. Sejarah melalui kitab-kitab Allah. Taurat pengutusan diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sekitar abad ke-13 isi buat dan untuk kehidupan umat Israel. Kumpulan Taurat awalnya disampaikan secara lisan yang kemudian dikumpulkan dalam bentuk tulisan. Zabur pengutusan diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sekitar abad ke-10 berisi pujian, doa, dan hikmah. Kumpulan seperti Taurat, Zabur disampaikan secara lisan sebelum dikumpulkan. Injil pengutusan diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad ke-1 Masehi. Isi mencakup ajaran tentang kasih sayang, kemampuan, dan kehidupan spiritual. Pengumpulan Injil hasil tidak ada lagi, tetapi ajaran-ajarannya tercermin dalam kitab-kitab Injil yang ada saat ini dalam agama Kristen. Al-Quran pengutusan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW antara tahun 900 isi kitab terakhir yang berisi petunjuk hidup lengkap untuk umat manusia. Pengumpulan Al-Quran dikumpulkan dan distandarisasi dalam bentuk tertulis setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Juga aspek teologi kitab-kitab Allah.
tauhid atau keesaan Tuhan. Semua kitab Allah menekankan konsep tauhid, yaitu keesaan Tuhan yang tidak ada duanya. Ini adalah ajaran sentral dalam semua kitab yang menegaskan bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Konsep kenabian. Kitab-kitab Allah juga mengajarkan tentang kenabian, yaitu pengutusan nabi-nabi sebagai utusan Tuhan yang menyampaikan manusia. Kenabian adalah jalan kebaikan, kehidupan setelah mati. Semua kitab menekankan pentingnya kehidupan setelah mati, termasuk konsep balasan amal untuk meraih kebahagiaan abadi. Hukum dan etika. Kitab Allah memuat berbagai hukum dan etika yang mengatur berbagai aspek kehidupan seperti hukum pidana, hukum keluarga, dan etika sosial. Meskipun terdapat perbedaan detail, prinsip dasar moralitas dan keadilan tetap konsisten. Yang keempat, pengaruh kitab-kitab Allah terhadap budaya dan peradaban, seni dan arsitektur. Pengaruh kitab-kitab Allah terlihat dalam seni dan arsitektur seperti desain, materinya cukup bagus ya, semoga apa yang telah kalian cari dan bisa kalian silakan ke teman-teman bisa kalian implementasikan di luar negeri, karena dari ketiga materi yang sudah Ibu berikan kepada kalian ini adalah sangat-sangat bagus ya untuk kalian implementasikan pada keseharian, karena di sini ada sudah mengajarkan kita tentang pengenalan dan pentingnya beriman kepada kitab Allah, dan kedua adalah kitab Allah dari perspektif sejarah dan teologi serta dampak negatif dan positif. Jadi masing-masing sudah mempunyai
penting kita ketahui bahwa masing-masing dari materi ini mempunyai keimanan dalam mempelajari iman kepada kita Allah Subhanahu. Baik, untuk itu kembalikan tempat duduk kalian semula, ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran, kembalikan dulu tempat duduknya seperti sejak kala yang tadi. Oke, sebelum Ibu tutup materi pembelajaran kita hari ini, Ibu akan absensi dulu. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa ya? Manusia. Keterangannya apa nak? Oh, berarti apa ya? Ada lagi? Adrian? Zubair? Dua. Ini keluar kenapa ini? Pulang atau apa? Berarti bolos ya? Tugas bolos. Muhammad Fadel? Alfa. Tidak ada keterangan sakit atau izin? Tidak ada. Berarti yang lainnya hadir semua ya? Ya. Oke, semuanya ada 4 orang yang tidak hadir, ya. Tolong disampaikan ketua kelasnya supaya pembelajaran berikutnya bisa hadir kembali, karena berhubung kita tidak lama lagi akan melaksanakan UTS, ujian bahasa Indonesia, supaya teman-teman yang tidak ada bisa menyelesaikan ketinggalan mereka di kelas. Seperti tadi penyampaian Ibu bahwa 4 kali tidak hadir itu berarti tidak bisa melaksanakan ujian. Oke, dari materi kita beriman kepada kitab-kitab Allah, ada yang bisa merefleksikannya? Oke, ada sedikit. Baik, terima kasih buat waktu yang sudah diberikan ke saya. Refleksi saya pada materi ini, saya dapat mengetahui tentang kitab-kitab Allah, sejarah wahyu kitab-kitab Allah, aspek teologi kitab-kitab Allah, pengaruh kitab-kitab Allah terhadap budaya dan peradaban, pentingnya beriman kepada Allah, dan yang terakhir peran masing-masing kita. Tepuk tangan untuk saya. Oke, jadi itu adalah refleksi kita pada pagi hari ini yang disampaikan oleh Suci, bahwa kalian lebih mengenal lagi ya, lebih mengenal lagi bahwa beriman kepada kitab Allah bukan cuma pada atas fasilitas tadi. Ya, seperti itu sekian. Oke. Masih ada lagi yang bisa merefleksikannya? Udah, kalau begitu kita langsung ke kesimpulan saja. Jadi materi kita pada pagi hari ini adalah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kita tahu bersama kitab-kitab Allah itu adalah meyakini kita ya, dengan mempercayai yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Yang diturunkan, yang diteruskan kepada kalau Al-Quran kepada Nabi Muhammad, ya. Kalau kitab Taurat kepada Nabi, tadi Nabi apa? Nabi Taurat Nabi Isa. Zabur, Injil, ya. Jadi itu adalah kesimpulan dari materi kita. Jadi kitab Taurat adalah salah satu kitab yang suci yang dimuliakan Allah, sedangkan Zabur, Injil, dan Al-Quran juga merupakan kitab-kitab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pembelajaran kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Untuk pesan berikutnya, pada saat kalian masuk, kalau sudah ditopi bel enak langsung masuk dalam kelas. Ya, Ibu cuma ingin memberikan satu kata kepada kalian, kunci kesuksesan itu datang dari diri kalian sendiri, bukan dari orang lain. Ya, jadi mulai dari sekarang bisa berproses, bisa berubah. Yang tadinya tidak pernah mengingat Allah, ayo Ibu ajak sama-sama kita memperdengarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oke, materi kita cukup sampai di sini. Insya Allah kita ketemu minggu depan dengan materi berikutnya, yaitu meyakini adanya kitab-kitab Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita keluar dan istirahat, kita berdoa kepada doa selesai. Siap berdiri. Berterima kasih kepada Bu Guru. Terima kasih, Bu. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Boleh istirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Rizky, bagaimana Bu? Kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Oke, jadi kita coba bincang dulu ya Bu ya, kita mengenai sebentar tentang observasi yang telah kita lakukan pada hari Jumat kemarin tanggal 12 September ya. Jadi kita masuk ke fase observasi hari ini. Saya ada sedikit pertanyaan kita ini coba saling observasi dengan diskusi. Oke, jadi bagaimana Ibu menilai diri sendiri? Ibu menilai Ibu sendiri dalam kompetensi yang sudah dikembangkan dalam pembelajaran tersebut. Baik, kemarin kan sudah melaksanakan observasi kelas yang diganti oleh Ibu ya. Dari hasil kemarin alhamdulillah ada beberapa yang perlu saya tingkatkan lagi dari proses yang mengajar kelas yang tentunya kemarin kan saya mengambil metode pembelajaran itu agak berbeda dari pembelajaran yang kemarin. Dan metode pembelajaran yang kemarin yang saya akan melakukan metode berdifferensiasi. Nah, di mana saya bisa lebih memahami bahwa siswa itu bukan cenderung mereka saja, jadi kita harus membantu mereka terjun langsung, memberikan ide-ide untuk mereka supaya mereka bisa terbuka wawasan dan gagasan mereka untuk belajar. Jadi kita harus ini ya, harus memahami ya siswa ya, karena sering terjadi ide-ide ya mengenai di pembelajaran yang masing-masing. Kemudian apa yang membuat Ibu menilai diri Ibu ya? Dari saya pribadi mungkin manusiawi ya, setiap manusia itu mungkin mempunyai ada kelebihan dan kekurangan, dan kelebihan saya mungkin bisa menerapkan pada anak-anak bahwa kebetulan mata pelajaran pendidikan agama Islam, jadi saya bisa menerapkan kepada anak-anak kegiatan sehari-hari kita di sekolah, ada seperti sholat berjamaah, sholat zuhur berjamaah. Terus kekurangan saya mungkin masih banyak yang perlu saya kembangkan lagi dalam metode-metode yang saya lakukan. Jadi yang lebih besar Ibu Rizky ini ya, menjadi pengelolaan lagi itu, jadi bisa menerapkan PAI yang pembelajaran PAI ini ke pembelajaran sehari-hari ya, jadi anak-anak lebih menguasai ya aspek ininya ya, aspek kebutuhan masing-masing, jadi seperti itu ya Bu ya. Dan kalau boleh diizinkan saya akan memberikan hasil pengamatan saya ya. Jadi kemarin saya mengamati ya pada saat observasi ya. Jadi dari hasil pengamatan saya untuk media pembelajarannya itu sudah bagus, sudah berbasis teknologi, jadi sudah mungkin bisa ditambahkan kemampuan murid menghasilkan produk dari kemampuan teknologi yang ada, seperti yang kita tahu mereka sudah
sudah mampu semuanya ya menggunakan gadget ya. Kemudian sumber pembelajarannya juga sudah lengkap. Kemarin kita sudah dapatkan dari modul, kemudian dari PPT juga sudah ada, dan juga dari internet ya pada saat diskusi ya gitu ya. Jadi bisa ditambah nanti referensi dari buku lain juga kan, dari buku lain yang bisa ditambahkan di sana dari modul tersebut yang menjadi yang supaya anak-anak dari referensi buku lain. Dan untuk proses diskusi juga sudah berjalan dengan baik juga dan mereka karena kita juga sepertinya memang harus didampingi lagi ya Bu ya, didampingi lebih intensif lagi untuk diskusi ya. Seperti yang kita tahu mereka masih membutuhkan dukungan dari gurunya ya untuk menyampaikan hasil diskusinya dan sebagainya masih harus didampingi. Jadi nanti tentunya untuk pembelajaran diferensiasi yang akan kita sebutkan nanti alhamdulillah nanti dikembangkan pada diferensiasi yang untuk konten dan prosesnya gitu ya. Oke, jadi semuanya semua sudah sesuai dengan standar yang sudah kita rujuk Bu. Jadi sudah dari aspek strategi pengembangan yang sudah disampaikan dari para observasi sudah lengkap semuanya, hanya untuk pengembangan lagi gitu. Oke, dari hasil ini tujuan pembelajaran juga kemarin juga sudah lengkap semua, dan mungkin ada yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan kompetensi Ibu dari pembelajaran ini? Yang tentunya Bu, saya ingin mengembangkan dari pertama ya yang saya siapkan pada saat proses pembelajaran tentunya seperti kita siapkan juga ada perangkat pembelajaran ya, perangkat pembelajaran yang dimana FPP dan silabus itu ada keseluruhannya sehingga menghasilkan tujuan pembelajaran yang efektif nanti akan menjadi luas. Terus yang berikutnya mungkin saya lebih mengembangkan mungkin media-media lain yang kemarin kan sudah ada media teknologi yang saya kembangkan, mungkin bisa saya ambil seperti tadi yang disampaikan referensi lagi yang saya akan cari dari buku-buku lain. Jadi tidak menulis saja cuma pada internet, HP atau modul yang ada. Jadi saya bisa menambah lagi referensi yang bisa menunjang pembelajaran dalam kelas. Ada lagi Bu? Saja ya. Jadi kalau menurut Bu Risnawati ukuran keberhasilannya ini bagaimana dari dua tadi ya, RPP dan silabus yang lebih efektif dan media atau referensi lain ya dari pembelajaran itu. Kalau menurut Bu Risnawati ada tolak ukur keberhasilannya apa dari dua aspek ini? Kalau saya melihat dari kedua aspek ini, saya sangkut pautkan dengan siswa. Jadi ketika perangkat pembelajaran saya sudah kesinambungan dengan tujuan pembelajaran, otomatis siswa juga mampu melaksanakan proses pembelajaran dengan kelas. Ya intinya saya merujuk ke materi saya dari siswa ya, siswa memahami dari tujuan pembelajaran. Dari pengembangan ini, kompetensi ini ada pendukung yang Ibu inginkan, Ibu ingin dapatkan, misalnya Bu Risnawati pendukungnya dari mana saja? Jadi pendukungnya saya sih yang pertama pasti saya kembalikan dari materi pembelajaran saya. Materi pembelajaran apa yang akan saya ajarkan di kelas itu yang bisa saya cari referensinya. Contohnya seperti baca tulis Al-Quran, saya pendukung dari Iqra atau Al-Quran. Kita Dari sumber-sumber yang bisa mendukung siswa supaya bisa mereka mengerti dengan apa yang akan saya ajarkan di kelas. sarana dan prasarana mungkin Bu? Sarana prasarana tentunya saya ingin, apalagi di sekolah kita ini belum ada pendukung sarana prasarana tempat banyak. Kita cuma pakai ruang kelas yang kosong, itu yang kita pakai sehari-hari untuk prakteknya yang anak-anaknya. Oke, jadi pendukungnya tadi dari sumber belajar, kemudian dari sarana prasarana mungkin nanti bisa digunakan lagi. Sarana prasarana untuk media pembelajarannya sudah lengkap ya. Kalau ini ya sudah memenuhi ya kalau Bu Risnawati ya. Dan yang kurang mungkin nanti kita seperti itu. Oke, jadi untuk rencana tindakan Ibu selanjutnya bagaimana? Rencana saya insya Allah ke depannya ini kan
akan memasuki namanya ujian berbasis. Di mana ujian berbasis itu saya bisa melihat kemampuan siswa dalam dalam proses pembelajaran payah, minimalnya contohnya seperti praktek sholat, praktek kebetulan materi saya di kelas 11 itu kan ada pengurusan jenazah. Jadi rencananya ke depan saya akan memberikan kayak model edukasi kepada anak-anak bahwa proses pelaksanaan pengurusan jenazah seperti ini. Pengembangan untuk praktiknya ya dia Pengembangan untuk praktik ya supaya anak bisa merasakan ini ya nanti pastinya mereka kan juga akan terjun ke masyarakat jadi tahu ya dari ini dan pengalaman di sekolah seperti ini. Karena tujuan saya kepada anak-anak bukan cuma untuk saya sendiri, melainkan untuk mereka. Karena mereka tidak melakukan cuma di sini saja, pasti mereka akan berpusat ke masyarakat. Kedepannya mereka akan terjun ke masyarakat dan pasti mereka akan melaksanakan hal seperti itu. Jadi luar biasa Ibu Ismawati kita sudah melakukan presentasi dan sudah disampaikan dari pelajaran pendidikan agama Islam yang diampu oleh Ibu Ismawati ya tadi ada aktivitas pengembangan yaitu dari sumber belajar yang akan ditingkatkan dan juga dari proses dari praktiknya seperti itu ya supaya anak bisa merasakan aksi nyatanya itu di saat terjun ke masyarakat. Oke, terima kasih Bu atas responnya dari percakapan coaching kita hari ini. Terima kasih banyak. Semoga nanti ke depannya kita bisa memberikan yang terbaik lagi menjadi kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.